Saya di depannya Green Terrace. Di mana pertawanannya? Bengkel Yono Karburator. Tahu. Letaknya di mana? Green Terrace, depan Green Terrace, Bengkel Yono Karburator. Oh. Yang dekat tukang sate. Sebelumnya Ya kan, kira-kira situ kan. Begini aja. Kalau dulu ada pelang ini iklan gede itu. Tahu. Gimana komentarnya Mas? Sertifikat hak milik dia? Lo nggak bisa dong, Kodam kan nggak bisa. Di situ kan bukan ini. Dari mana urusannya sama Kodam? Iya, merekayasa data. Nggak, tunggu dulu. Saya tahu sedikit daerah situ ya. Ini kan Green Terrace nih. Depan kan? Iya. Bengkel. Iya. 2000 tuh punya situ. Saya punya ibu saya. Punya ibu 2000 tuh. Jadi bengkel itu juga punya ibu juga kalau gitu. Disewakan Iya, artinya punya ibu juga. Iya kan? Oleh siapa disewakan? oleh kita. Oleh keluarga. Iya, emang kita kuasai kan. Nah, itu segala macam bengkel-bengkel Iya. itu. Nah, terus Kodam, kenapa Kodam udah urusan di situ? Kan nggak ada mestinya. Jadi dia mendalilkan dengan tanah Girik C487 yang kita nggak pernah tahu juga milik siapa. Dia sebut bahwa itu tumpang tindih di atas tanah kita. Tanah dia bilang gitu. Itu di situ 487 itu atas tanah kita. Hmm. Tumpang tindih dengan alasan itu sisa jalan Jagorawi. Kalau emang jalan Jagorawi kan dibangunnya 1972, ya kan? Kenapa nggak diurus gitu? Kita kan ada namanya penguasaan fisik, ada namanya terus pembangunan jalan Raya Hankam, ada juga JOR, ada juga agraria, pensertifikatan, adjudikasi. Lo kemana selama ini kalau emang dia merasa punya? Ini jelas ini merekayasa menginjak hak rakyat. Karena kalau kita tanya, Pak hubungannya apa? Oh ini instruksi atasan. Kalau mau tanya data kesana aja. Kita kesana pun diputar-putar. Tidak ada yang namanya menunjukkan kepemilikannya berhubungan dengan secara hukum dengan kita. Puter aja. Sampai sekarang ini pun dia hanya menarik kita, menggeret kita ke pintu pengadilan yang jelas-jelas tidak adil. Kita emang mungkin banyak kurang dalam pembelaan gitu ya, karena kita tidak pakai pengacara. Jelas kita juga emang kalau ngomong nggak punya ya punya, tapi cukup pas aja jalan lah. Tapi yang nggak tahu menggeretnya itu dasarnya pertama dia pakai girik orang 239. Lokasinya beda Pak, beda RT, beda RW, beda pemilik, beda luas. Berada ya kalau kasarnya ujung ke ujung. Kok bisa masuk? Saya tanya alasannya. Instruksi. Terus saya cek kan di mana ini lokasi 239. Ternyata beda. Terus saya protes, Pak, Bapak pakai girik orang terus tempatnya di saya. Bagaimana mungkin Pak hubungannya di mana? Sebulan kemudian dirubah tuntutannya. Oleh siapa? Gitu? Oleh Kodam. Kok Kodam bisa ngerubah data? Kan itu kan BPN. Bukan, dia nuntutnya dengan beda girik lagi yang lain. Jadi 487. Pertama dia pakai 239. Girik orang yang udah ketahuan bohongnya. Pindah lagi ke 487. 487. Saya bisa ketemukan juga orangnya. Bukan juga ternyata. Belum dijual sama sekali, malah belum dibayar, tanahnya sudah habis. Dijual sama Kodam malah. Terus akhirnya terakhir pakai girik nomor 487. Oh, sekarang 487. Oh. Ya yang 487 kalau girik C239 itu Seman Binusen 10.000. Kalau yang dipakai terakhir karena ketahuan malu pakai C487 atas nama Engkang I, ahli warisnya Ade Suwito. Nah itu 14.270. Kalau itu dia mendalilkan 2.000 itu sisanya, berarti kan ada peralihannya. Siapa batasnya? Ini dia tidak bisa menerangkan. Kalau kemarin saksi aja, batas-batasnya mana? Batas-batasnya jalan raya barat, kiri
batas rumah orang, kanan batas rumah orang. Itu anak kecil SD juga tahu kalau gitu mah, nggak perlu nanya ya. Tapi kan historikalnya apa? Siapa yang batas kanan kirinya kalau emang tahu tetangganya kan? Kalau Pak Agus nih udah jelas ayah punya itu sertifikat, udah titik. Udah nggak bisa dirapal. Dia Memang udah punya haknya. nggak, sekarang kalau dikalahin di pengadilan. Gimana caranya pengadilan bisa ngalahin? Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa jawab. Betul kan? Logikanya saya kan. Benar. Hah? Sekarang urusannya di mana? Hubungan hukumnya apa? Yang penting kan hubungan hukumnya. Anggap nih kebalik-balik nih ceritanya. Anggaplah sertifikatnya terjadi kekeliruan sertifikat IKN. Iya. Ya kan ada orang nuntut. Ada Iya. ganda maksudnya. Sertifikat ganda apa sebelum ya sertifikat ganda. Iya kan sertifikat ganda ada orang lain nuntut. Ini saya punya sertifikat. Nih kata siapa nih sertifikatnya? Ini Kodam nih. Sertifikat ganda. Kenapa kamu punya? Saya punya juga. Lah, yang ini udah bersertifikat, nggak ganda-ganda. Tiba-tiba ada orang 60 tahun kemudian 60 tahun kemudian datang, saya kadang-kadang girik, kadang-kadang ini, lah kan kadang-kadang, Girik betul kan? ini, besok girik ini. Girik ini, ini sertifikat titik. Kalau ditanya historical ke belakang ya, ada, dah nggak usah dibahas. Tanya tukang bengkel, ada tukang bengkel, nah itu makanya saya tanya dalam, ada dalam ya. Ini kan kebalik-balik, lucu. Dia punya sertifikat hak milik. Kalau ditanya ini nggak kalau sertifikat ganda namanya sertifikat ganda yang satunya nih. Kalau ini enggak. Ini enggak. bersih dari BPN. Ini urusannya nggak jelas. Besok pagi kasih nama girik nomor berapa. Nanti kalau mamanya di sini narik lagi, ini kasih judul namanya girik nomor berapa. Kan kira-kira gitu. Ceritanya kan gitu. Ngarang. Minta aja girik Rendra sana udah mati tuh kan. Berarti aku WS Rendra udah mati kan. Sinting. Oh itu mah. Tapi kalah di pengadilan masalahnya. Gimana caranya kalah di pengadilan? Pengadilan ngadilin apa? Ngadilin sertifikat lawan cicak. Udah bener kan? Benar. Iya. Kan dicicak Pak. Apa? Kita punya sertifikat. Bukan cicak, ini sertifikat lawan cicak. Cicak ini bisa kadang-kadang dikasih nama kucing, kasih nama girik, kasih nama. Nah kan ini kan udah jelas. Masalahnya BPN-nya nggak datang waktu di pengadilan. Ya nggak berani lah datang ditaruhin pistol di palanya, mudah-mudahan berani. Salah dia. Bapak Budi. Kenapa salah dia? Iyalah, dia kan nggak coba bikin lapor ke FKMTI. Bikin laporan ke FKMTI. Kita surati BPN-nya, Irjennya, biar dibawa. Masalahnya kan, sorry ya, dia kan sampai detik ini tidak punya legalitas sebagai wakil keluarga. Dia ikut-ikut kita. Pak punya Pak legalitas dari ibu saya kuasa hukumnya. Karena saya kemana-mana pakai itu. Kan udah saya minta berkali-kali, Pak kirim ke saya bahwa Bapak, ya kan, bahwa Bapak adalah Wakil kuasanya keluarga. Tapi emang nggak sama adik-adik saya, cuman ibu saya. Loh, jadi nggak bisa. Jadi ini kepala sama hitam. Begitu suatu saat diantem kita, Bapak dulu kayak Pak Robert aja, simple aja Pak Robert. Bikin surat kuasa aja dia nggak bisa, nggak mau aku ngomong tentang dia. Iya. Ke Bikin ada Pak Kawaris. Atau harus ada. Iya, berkali-kali gue bilang itu dia putri. Begitu disuratin FKMD langsung turun semua. Aku sama Irjen itu Fatwa waris kan ada. aku suruh datang ke Kan pengadilan, itunya kan aku nggak gitu. sombong ya. Ibu yang almarhum. gitu ya. Iya, asal bener ya. Asal bener. Masih ada, ibu masih ada. Kalau nggak bener ini Nggak masalahnya Pak Budi. Dia Ibu masih itu ada. Ada sekarang Pak kan Kawaris. udah dikalahin. Bapak masih ada. Terus katanya nanti di pengadilan Pak Kawaris tinggi pasti. tidak ada sidang Kuasa lagi. dari ini, Kalau Pak sengketa. Kawaris yang kuasa. Nah, terus gimana cara belainnya supaya tanahnya nggak hilang? caranya enggak. Nih, Aku Pak bilang, Husni. kita tetap nggak bisa bantu dia kalau dia tidak seperti yang kita requirement.
dia begitu sidang bukan dia libatkan FKNT, dia malah ngeglang sendiri ya lewat lalu itu Putri surat dengan TM langsung dianunya turun ke lapangan yang 2 tahun nggak jalan, tapi kan baru itu Bu Putri kita nyuratin dari dulu kan enggak begitu terus Kapolresnya turun, Kapoldanya semua turun. Pangdam Pak, tidak turun kalau iya, kayak begini. Pak, kita kenal, kita sering berhubungan. Saya ketua, aku harus ngajar kalian taat hukum, taat aturan. Kalau aku nggak taat aturan, taat hukum, mau jadi apa di organisasi misalnya aku ketua? Kadang-kadang ya nggak ngerti dong, oh, ketua ini kurang ajar nih, terlalu mempersulit. Bukan, lawan gue Sinar Mas, Agus Dayu, aku Podomo. Kodam. Ya kalau ini kan kodam. Iya kan kodam kan? Kodam, nggak boleh main-main. Kalian nggak seenak. Bukan Pangdam loh ya, Kodam. Kodam. Seenak udah kalian, ya susah aku. Padahal itu waktu itu udah aku bilang, waktu dia mau sidang, aku bilang, aku udah kasih semua sama dia. Cuma dia nggak dengar, tahu-tahu di nelpon juga udah susah. Mudah-mudahan ada jalan.